Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Tahukah Anda bahwa terkadang kunci untuk kebahagiaan bukanlah menemukan sesuatu yang baru, tapi melepaskan beberapa hal yang lama? Ya, ada beberapa hal dalam hidup yang jika kita lepaskan bisa membawa perubahan besar pada kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Di video ini, saya akan berbagi 5 hal utama yang harus kamu lepaskan agar bisa hidup lebih bahagia. Beberapa di antaranya mungkin tidak mudah, tapi percayalah, perjalanan menuju kebahagiaan seringkali dimulai dengan langkah kecil dari dalam diri kita sendiri. Jadi, siap untuk memulai perjalanan ini bersama saya? Mari kita mulai. 1. Melepaskan masa lalu. Kita memulai dengan hal yang paling penting dan seringkali paling sulit untuk dilakukan. Melepaskan masa lalu. Kita semua memiliki cerita, momen, dan kenangan di masa lalu yang kadang membentuk siapa kita hari ini. Namun, ada kalanya kenangan dan pengalaman masa lalu itu menghantui kita dan menghalangi kita untuk melangkah maju. Pertama, mari kita akui bahwa masa lalu memang penting. Ia merupakan bagian dari perjalanan hidup kita. Namun, ketika kenangan atau peristiwa tersebut terus-menerus membuat kita terjebak dalam rasa sedih, penyesalan, atau amarah, saat itulah kita perlu belajar melepaskannya. Melepaskan masa lalu bukan berarti melupakannya atau mengabaikan pelajaran yang telah kita pelajari. Sebaliknya, ini tentang menerima bahwa apa yang telah terjadi tidak dapat diubah dan bahwa kita memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan kita. Ini tentang memaafkan diri sendiri dan orang lain dan membebaskan diri dari beban emosional yang tidak lagi melayani tujuan positif dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Mulailah dengan introspeksi. Tanyakan pada diri sendiri apa yang benar-benar menghambatmu. Apakah itu penyesalan atas keputusan yang telah diambil? Apakah itu perasaan sakit hati terhadap seseorang? Atau mungkin itu kenangan buruk yang terus menghantui? Menghadapi perasaan ini mungkin tidak mudah, tapi itulah langkah pertama untuk melepaskannya. Ingatlah, melepaskan masa lalu adalah tentang memberi diri Anda ruang untuk tumbuh dan berkembang. Ini tentang membebaskan diri dari rantai yang menahan kita, agar kita dapat bergerak bebas menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan. Anda layak mendapatkan itu. 2. Melepaskan pikiran negatif. Setelah kita membahas tentang melepaskan masa lalu, langkah selanjutnya adalah mengatasi dan melepaskan pikiran negatif. Ya, pikiran kita memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membentuk realitas kita. Pikiran negatif seperti keraguan, takut, dan kecemasan seringkali menjadi penghalang utama dalam mencapai kebahagiaan dan keberhasilan. Pikiran negatif sering muncul dari ketakutan atau pengalaman buruk di masa lalu. Mereka bisa menjadi seperti suara otomatis di kepala kita yang selalu mengkritik dan meragukan setiap langkah yang kita ambil. Tapi ingat, kita memiliki kekuatan untuk mengubah narasi ini. Langkah pertama adalah mengenali dan mengakui pikiran negatif itu. Sadari kapan mereka muncul. Apakah saat kamu menghadapi tantangan baru atau saat kamu berinteraksi dengan orang tertentu? Mengenali pola ini adalah kunci untuk mengubahnya. Setelah kita menyadari keberadaan pikiran negatif ini, langkah selanjutnya adalah menantangnya. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pikiran ini benar-benar berdasarkan kenyataan atau hanya asumsi dan ketakutan yang tidak berdasar? Proses ini membantu kita memisahkan fakta dari fiksi dalam pikiran kita. Selain itu, praktikkan penggantian pikiran negatif dengan positif. Setiap kali pikiran negatif muncul, cobalah menggantinya dengan pikiran yang lebih positif dan konstruktif. Ini mungkin terasa sulit pada awalnya, tapi dengan latihan, itu akan menjadi lebih alami. Ingatlah, pikiran kita seperti taman. Apa yang kita tanam, itu yang akan tumbuh. Dengan secara aktif memilih untuk menanam pikiran yang positif dan memberdayakan, kita dapat secara bertahap mengubah lanskap mental kita menjadi lebih cerah dan lebih optimis. Dan ingat, selalu ada ruang untuk pertumbuhan dan perbaikan. 3. Melepaskan kebutuhan untuk selalu benar. Sekarang, mari kita bahas tentang sesuatu yang sangat penting namun sering diabaikan. Melepaskan kebutuhan untuk selalu benar. Ini adalah tantangan yang kita semua hadapi.
Kebutuhan untuk selalu benar seringkali dapat menyebabkan konflik, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional, dan bahkan bisa menghambat pertumbuhan pribadi kita. Kebutuhan untuk selalu benar biasanya berasal dari ego kita. Ini bisa menjadi pertahanan terhadap rasa tidak aman atau ketakutan akan penolakan dan kegagalan. Tapi ingat, tidak ada yang sempurna dan belajar dari kesalahan adalah bagian penting dari pertumbuhan. Melepaskan kebutuhan ini tidak berarti menyerah pada pendapat orang lain atau tidak berdiri teguh pada keyakinanmu. Sebaliknya, ini tentang membuka diri terhadap kemungkinan bahwa ada banyak cara untuk melihat situasi dan bahwa terkadang orang lain mungkin juga memiliki poin yang valid. Bagaimana kita melakukannya? Mulailah dengan mendengarkan. Aktif mendengarkan tidak hanya tentang mendengar kata-kata yang diucapkan, tetapi juga memahami perspektif orang lain. Ini membantu kita untuk tidak cepat mengambil kesimpulan dan lebih terbuka dalam berdiskusi. Selanjutnya, latihlah empati. Cobalah untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Ini bukan hanya tentang menyetujui mereka, tetapi tentang memahami mengapa mereka merasa atau berpikir demikian. Empati memperkuat hubungan dan membuka jalan untuk komunikasi yang lebih efektif. Melepaskan kebutuhan untuk selalu benar bukan hanya tentang meningkatkan hubungan dengan orang lain, ini juga tentang pertumbuhan pribadi. Ini membuka kita terhadap pengalaman baru, ide-ide baru, dan peluang untuk belajar dan berkembang. Dengan melepaskan ego, kita menemukan kebebasan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. 4. Melepaskan hubungan toksik. Poin keempat yang akan kita bahas adalah salah satu yang paling menantang namun sangat penting, melepaskan hubungan toksik. Hubungan, baik itu persahabatan, percintaan, atau profesional, seharusnya memberi kita energi, bukan mengurasnya. Namun, kadang kita menemukan diri kita terjebak dalam hubungan yang lebih banyak, memberi kita stres daripada kebahagiaan. Hubungan toksik sering ditandai dengan pola perilaku yang merugikan, seperti manipulasi, penyalahgunaan emosional, atau kurangnya dukungan. Terkadang, kita tidak menyadari bahwa kita berada dalam hubungan seperti itu, atau mungkin kita menyadarinya tapi merasa sulit untuk melepaskannya. Mengidentifikasi hubungan toksik adalah langkah pertama. Tanyakan pada diri sendiri, apakah hubungan ini membuatku merasa terjaga? Apakah saya sering merasa diremehkan? Apakah saya merasa terjebak atau takut? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantu kita memahami dinamika hubungan kita. Setelah mengidentifikasi hubungan toksik, langkah selanjutnya adalah membuat batasan atau, dalam beberapa kasus, memutuskan hubungan. Ini bukan proses yang mudah dan seringkali memerlukan keberanian serta dukungan dari teman, keluarga, atau profesional. Melepaskan hubungan toksik membuka pintu untuk hubungan yang lebih sehat dan memuaskan. Ini adalah langkah menuju menghargai diri sendiri dan kebahagiaan Anda. Ingat, Anda berhak dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung, menghargai, dan mencintai Anda atas siapa Anda. 5. Melepaskan ketakutan akan kegagalan. Dan sekarang, kita sampai pada poin terakhir, namun sama pentingnya, melepaskan ketakutan akan kegagalan. Ketakutan akan kegagalan adalah salah satu hambatan terbesar yang menghalangi kita dari mencoba hal-hal baru, mengambil risiko, dan pada akhirnya mencapai potensi penuh kita. Ketakutan akan kegagalan seringkali berakar pada perasaan tidak aman, pengalaman masa lalu, atau bahkan tekanan sosial. Kita takut salah, takut diejek, atau takut mengecewakan orang lain. Namun, penting untuk diingat bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses belajar. Kita harus mulai melihat kegagalan bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai langkah menuju kesuksesan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga yang dapat membantu kita tumbuh dan menjadi lebih baik. Itu mengajarkan kita ketahanan, ketekunan, dan fleksibilitas. Cara terbaik untuk mengatasi ketakutan akan kegagalan adalah dengan menghadapinya. Mulailah dengan mengambil risiko kecil dan secara bertahap bangun kepercayaan diri Anda. Rayakan setiap pencapaian kecil dan belajar dari setiap kesalahan. Ingat, setiap langkah, tidak peduli seberapa kecil, adalah kemajuan.
Jangan lupa juga untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung. Lingkungan yang positif dapat memberikan dorongan yang kita butuhkan untuk mengambil risiko dan mencoba hal baru. Dorongan dari orang lain seringkali bisa menjadi penguat kepercayaan diri kita. Melepaskan ketakutan akan kegagalan membuka jalan bagi keberanian dan inovasi. Ini adalah tentang merangkul setiap kesempatan, belajar dari setiap pengalaman, dan terus maju dengan keyakinan bahwa setiap langkah, baik maju atau mundur, adalah bagian dari perjalanan yang luar biasa menuju kesuksesan. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan yang luar biasa ini. Hari ini, kita telah menjelajahi 5 hal penting yang perlu kita lepaskan untuk hidup yang lebih bahagia dan lebih memuaskan. Melepaskan masa lalu, pikiran negatif, kebutuhan untuk selalu benar, hubungan toksik, dan ketakutan akan kegagalan. Perjalanan menuju kebahagiaan dan pemenuhan diri tidak selalu mudah. Ada momen-momen yang akan menantang kita, ada batas yang harus kita atasi, dan ada perubahan yang harus kita lakukan. Tapi, setiap langkah, tidak peduli seberapa kecil, adalah kemajuan. Setiap usaha yang kita buat untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi melayani kita adalah langkah menuju kebebasan dan kebahagiaan yang lebih besar. Ingatlah, tidak ada yang sempurna. Proses ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan banyak belajar. Tapi yang terpenting, itu membutuhkan keberanian untuk menghadapi diri sendiri dan membuat perubahan. Jangan takut untuk meminta bantuan ketika Anda membutuhkannya, baik itu teman, keluarga, atau profesional. Ada banyak sumber dukungan di sekitar Anda. Saya harap apa yang kita bagikan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda untuk membuat perubahan positif dalam hidup Anda. Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang Anda inginkan, dan kadang-kadang itu dimulai dengan melepaskan apa yang telah lama Anda pegang. Sekali lagi, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika Anda menemukan video ini bermanfaat. Kami akan terus membawa konten yang menginspirasi dan membantu Anda dalam perjalanan kebahagiaan Anda. Tetaplah positif, teruslah belajar, dan yang paling penting, teruslah tumbuh. Sampai jumpa di video berikutnya.